Ini adalah mesin bubut kayu. Nah, kita lihat. Nah, pada mesin bubut kayu ini nanti akan ditambahkan satu bantalan tempat untuk membubut logam. Nah, hal ini dikerjakan karena seringkali saya membawa poli aluminium ke tukang bubut, ternyata tidak dikerjakan oleh tukang bubut. Setelah sore saya datang, gampangnya itu katanya. Berikutnya dia bubut. Setelah dia bubut, saya bawa pulang. Poli yang tadi disuruh dia bubut dengan lubang 25 mm untuk pas, ternyata terlalu kecil. Nah, berikutnya besoknya saya bawa lagi ke tukang bubut. Ini terlalu kecil, 25 mm nggak muat masuk. Oke, sebentar. Dia bubut lagi. Akhirnya udah terlalu besar, sampai rumah nggak bisa lagi pakai. Nah, harga poli hanya 35.000, upah bubut 50.000. Nah, dan tidak bisa dipakai, berarti harus beli sekali lagi. Nah, jadi berikut ini kita akan membuat bantalan untuk mesin bubut logam. Walaupun logam yang digunakan hanya sampai logam-logam yang lunak begitulah. Kita buka tempat pengikat kayu tadi. Agak keras ini sedikit, iya. Kemudian kita pasang di sini. Kalau dalam bahasa kami di sini namanya catok. Nah, catok ini dipasang di sini. Nah, catok yang dipakai ini agak ukuran 5 inci lah. Nah, setelah itu inilah sebagai bantalan, kita perhatikan bagus-bagus. Nah, ini adalah lahar duduk, kemudian ini juga lahar duduk sebelah sini. Nah, yang ini adalah dibeli catok yang bekas sehingga harganya murah, ditimbang per kilo hanya 2.000 dan beratnya 15 kilo, berarti hanya ya 30.000, 50.000 lah. Nah, kita akan melihat lebih lengkap pada bantalan ini. Nah, lebih detail dia. Semuanya di dalamnya adalah lahar duduk. Nah, lahar duduk itu dipasang untuk ukuran 25 mm. Nah, kemudian di tengah dipasang asdrat yang 3/4 inci. Nah, kemudian asdrat itu dilas dengan baut 3/4 supaya jadi stabil. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian yang dilas ini adalah besi siku yang harga besi siku 40 x 40 yang bagus. Nah, selanjutnya ini adalah kunci sok yang bisa putar kiri putar kanan, akan kita pakai nanti untuk menggerakkan catok mesin bubut tadi ke kiri atau ke kanan, sementara yang sebelah ini adalah untuk ke depan dan ke belakang. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini adalah kunci sok. Kita pilih salah satu yang nggak sering dipakai, dilas. Kemudian ini alat pemutarnya. Nah, bisa diatur dia putar kiri dan putar kanan, dan baut tadi sewaktu dilas dipasang agak ketat supaya tidak murah maju mundur ya, kecuali diputar. Nah, kita lepaskan lagi. Nah, karena ini sifatnya bongkar pasang dan ini bisa dipindahkan dan dicabut, dipasang di tempat bubut kayu dan dilepaskan lagi. Jadi kalau mau membubut kayu, bantalan besi ini dilepaskan. Kalau mau membubut logam, bantalan besi ini dipasang.
Nah, kita lihat berikutnya akan diletakkan di atas longkang pemasangan bubut kayu. Nah, pasang rapat ke kanan, kemudian dijepit dengan salah satu nanti bais supaya jangan maju mundur dia. Nah, berikutnya kita rapatkan ke arah catok. Nah, selanjutnya kita memasang poli yang tadinya dibubut ke tukang bubut yang hasilnya terlalu kecil, terlalu besar, sehingga nggak bisa lagi dipakai. Jadi kita ini akan mendemokan membubut bagian luar dari poli ini. Nah, tujuannya bukannya membuat poli bisa digunakan, tapi menunjukkan bahwa mesin bubut ini bisa bekerja untuk membubut aluminium dan besi lunak. Tapi yang kita tunjukkan ini adalah untuk aluminium dulu. Nah, ini kita putar maju ke arah catok, tempat poli yang dijepit, kemudian tangan Pak saya sebelah kiri mengatur posisi mata bubut sehingga mengenai poli aluminium. Nah, disetel perlahan, diatur perlahan, dimajukan hingga pisaunya akan menggesek ke aluminium. Nah, di sini tidak ada pengaturan skala-skala milimeter dan lain-lain. Jadi begitu selesai satu kali pekerjaan, kita matikan mesin dan diukur dengan mikrometer apakah ukurannya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau belum. Dan kita melakukannya perlahan-lahan supaya jangan sempat terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, jadi setiap kali menyelesaikan satu bagian kita lepaskan. Nah, sekarang nampak itu adalah butiran-butiran aluminium yang terkikis oleh mesin bubut. Jadi kita atur arahnya sesuai dengan yang kita inginkan sehingga diperolehlah hasil yang kita harapkan. Nah, dengan cara seperti ini maka kekecewaan kita terhadap tukang bubut ya tidak lagi terulang. Lagi pula untuk amatir, yang perlu sering itu hanyalah untuk membuat poli. Nah, dan poli yang sering kita pakai terbuat dari aluminium. Harga poli aluminium hanya Rp35.000, sementara upah bubut Rp50.000. Dua kali salah 100 jadi 135. Beli lagi tambah lagi Rp35.000, tambah lagi 50 lagi untuk bubut. Belum lagi pas, mungkin terlalu kecil atau terlalu besar lagi. Beberapa habis hanya untuk membuat poli. Nah, dengan cara yang ini kita kalau misalnya dia bubut terlalu kecil atau kita bikin ukuran yang lebih kecil dari yang kita perlukan, kalau kita perlu 25 mili ukuran asnya, kita minta 24,5. Kemudian yang setengah mili di rumah kita kikis sendiri sampai ukurannya pas 25 mili sesuai dengan yang kita perlukan. Karena sering juga besi-besi as yang kita dapat ukurannya tidak sesuai dengan ukuran standar yang ada, sehingga kita perlukan sedikit mengikis. Nah, kita tidak membuat baru, hanya mengikis. Dan mesin ini sebenarnya nggak bisa dikatakan mesin bubut, tapi boleh juga mesin kikis. Dan ini bisa dibongkar pasang, sehingga kalau perlu lagi membubut kayu, nah bantalan besi di atas tempat catok-catok ini bisa dilepaskan lagi dan bisa dipergunakan lagi untuk membubut kayu. Nah, sebentar lagi sudah selesai aluminium ini dibubut, bisa kita lihat hasilnya. Dan mesin bubut kayu ini RPM-nya tidak terlalu tinggi, kemudian kekuatan mesin juga tidak kuat, sehingga kita harus melakukannya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Kalau diperiksa mesin bubut kayu ini, dia hanya menggunakan dinamo tenaga sebesar 300 watt. Nah,
Jadi untuk mesin bubut ya terlalu kecil lah. Tapi untuk mesin kikis, nah hasilnya sudah bagus. Nah bisa kita lihat seperti inilah hasilnya. Nah, sudah jadi dia. Pokoknya apa yang kita inginkan dapatlah kita peroleh dari mesin bubut sederhana ini. Dengan demikian jadilah mesin bubut kayu menjadi mesin bubut logam, dan kalau perlu menjadi mesin kayu, bagian bantalan itu dilepaskan kembali. Nah, di belakang ada itu tempat bor untuk membuat lubang dasar kepada aluminium yang ingin diperbesar lubangnya. Terima kasih.